Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saiful Arif dan di sini saya akan menjelaskan materi memahami greedy algoritma untuk masalah traveling salesman. Presentasi ini akan membahas aplikasi greedy algorithm untuk memecahkan masalah traveling salesman atau TSP. Kita akan menjelajahi konsep implementasi, kelebihan, dan kekurangan serta contoh kasus. Nah, apa itu masalah traveling salesman? Masalah traveling salesman soal klasik dalam ilmu komputer yang menuntut untuk kita menemukan rute terpendek dan kembali tepat ke kota awal. Nah, tujuannya menemukan rute terpendek yang mengunjungi semua kota. Nah, tantangannya jumlah rute yang mungkin tumbuh secara eksponensial seiring bertambahnya kota. Nah, itu tantangannya. Nah, ini merupakan konsep dari greedy algorithm. Nah, konsepnya adalah pertama prinsip membuat pilihan terbaik di setiap langkah. Terus ada tujuannya juga mencapai solusi optimal secara bertahap dan kekurangannya tidak selalu menghasilkan solusi optimal global. Nah, konsepnya sendiri greedy algorithm pendekatannya selalu membuat pilihan terbaik saat ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi masa depan. Tujuannya ya untuk mencapai solusi optimal secara bertahap. Nah, lanjut ke penerapan greedy algorithm pada TSP. Nah, dalam TSP, greedy algorithm memilih kota terdekat untuk dikunjungi. Berikutnya, dari kota saat ini berulang hingga semua kota dikunjungi. Nah, jika kalian lihat di sebelah kanan ini merupakan contoh dari kotanya ya. Ada Snowbird, Seton, Staldian, Canelra, Brescia, dan Cairlagia. Nah, untuk langkahnya sendiri, pertama, kita pilih kota awal dulu. Semisalnya kita pilih di Cairlagia ini ya, kota awal kita. Nah, terus untuk langkah kedua, kita tentukan dulu nih kota terdekatnya. Nah, kota terdekat dari Cairlagia adalah Brescia. Nah, ini nih, yang di atasnya ya. Nah, terus kunjungi kota terdekat. Nah, kota terdekat yang bisa kita kunjungi dari Cairlagia dan tentukan kota terdekatnya yaitu Canelira. Nah, itu dia ya. Nah, terus langkah keempat ya tinggal diulang aja. Seperti langkah 2 dan langkah 3. Nah, tadi kita udah singgung untuk kekurangannya ya. Sekarang kita coba tambahin kelebihan dan kekurangannya juga di sini. Nah, greedy algorithm memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyelesaikan ya. Pasti semua udah ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kelebihannya yaitu mudah dipahami dan diterapkan efisien dalam waktu komputasi. Nah, untuk kekurangannya sendiri tidak selalu menghasilkan solusi optimal tentang terhadap rute lokal yang optimal. Ya. Nah, ini contohnya ya untuk menyelesaikan kasus TSP dengan greedy algorithm. Nah, jika kita lihat di sini kota 1 ya, yang paling atas kota A, ada A, B, C, D. Algoritma greedy algorithm atau algoritma rakus akan memilih rute terpendek dari kota A ke kota B. Nah, ini kan kota 1 ini kota A nih. Nah, di kota keduanya ini kan kota B ya. Nah, berarti kota terdekat dari kota A adalah kota B. Nah, itulah kurang lebihnya ya. Terus lanjut lagi ke kota C nih. Nah, dari kota A ini kita kan yang terdekat itu B. Nah, selanjutnya jika kita ingin lanjut lagi, maka kita dari kota A bisa ke kota B dulu, nah baru ke kota C. Nah, itulah kurang lebihnya ya. Nah, terus terakhirnya kembali lagi ke A. Nah, dari kota C ini kita balik lagi deh ke kota A. Ya, itulah kurang lebih konsep dari TSP dengan greedy algorithm. Nah, ini perbandingan greedy algorithm dengan algoritma lainnya. Greedy algorithm sering dibandingkan, ya biasalah ya, seperti algoritma brute force. Nah, sama algoritma genetika untuk mengevaluasi kinerja dan keunggulannya. Oh, berarti saingan dari algoritma greedy ini brute force sama genetika ya.
Tapi dari kecepatan nih, dari segi kecepatan, greedy algorithm lebih cepat, tapi brute force lebih akurat. Berarti greedy algorithm ini cepatnya menang dia. Tapi kalau masalah akurat, mungkin brute force ya lebih unggul. Nah, untuk akurasi, brute force nih optimal nih dia nih di akurasi, tapi dia lambat. Berarti kalau tadi greedy algorithm itu dia cepat ya, tapi untuk masalah akuratnya ya tetap brute force berarti ya. Nah, untuk kompleksitasnya, algoritma genetika lebih kompleks namun lebih fleksibel. Berarti genetika ini lebih kompleks dia ya daripada greedy algorithm, tapi dia fleksibel. Gimana tuh maksudnya ya? Saya juga nggak ngerti sih. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin contohnya ya dari tabelnya. Nah, itu saja ya. Ini adalah kesimpulannya dan saran implementasi. Nah, greedy algorithm dapat digunakan untuk TSP, tetapi memiliki keterbatasan untuk kasus yang kompleks, pertimbangkan algoritma lainnya. Nah, berarti untuk kesimpulannya, greedy algoritma pilihan yang praktis untuk TSP. Nah, berarti kalau jikalau kalian ingin yang praktis ya, maka gunakanlah greedy algorithm. Tetapi jika kalian ingin yang kompleks, maka bisa tuh kalian milih algoritma yang lain. Contohnya kayak yang tadi ya. Balik. Nah, bisa kalian pilih brute force atau genetika tuh yang lebih kompleks ya. Tapi perlu diingat ya, kalau algoritma genetika ini dia lebih kompleks, tapi juga lebih fleksibel. Mending algoritma genetika ya. Kalau brute force ini kan dia optimal nih, tapi dia lambat cuy. Nah, untuk sarannya sendiri ya pertimbangkan ya algoritma yang lain untuk kasus yang lebih kompleks gitu dia. Mungkin bisa ya pakai algoritma yang ini tadi ya, algoritma genetika mungkin kalau kita ingin menggunakan yang lebih kompleks jatuh kasusnya ya. Nah, untuk pengembangannya sendiri tambahkan heuristika untuk meningkatkan kinerja ya, itu saja sih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga presentasi ini bermanfaat ya untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.